itu banyak yang cepat haidnya, benar nggak? Disinyalir katanya, diduga-duga gara-gara sering di apa tuh, estrogen kalau nggak salah ya, di pahanya itu. Sedangkan anak-anak paling senang makan paha. Malah saya pernah baca satu artikel, hati-hati anak laki-laki yang suka makan paha ayam, yang ayam broiler seperti itu, ntar jadi melambai katanya kalau kebanyakan, karena ada hormon estrogen di situ ya. Jadi memang zaman sekarang biasanya anak-anak itu cepet haidnya, termasuk anak saya itu yang bungsu itu 9 tahun sudah haid ya. Jadi kalau umur 9 tahun, yang 9 tahunnya Masehi, insya Allah sudah masuk batas minimal haid. Tapi kalau masih 8 tahun, maka itu tidak ya, karena belum haid ya, melainkan dianggap darah istihadah. Tapi, nah ini Masya Allah ya, ulama tuh sampai bahas seperti ini. Kalau kurangnya itu tidak sampai 16 hari, maka darah ini hukumnya dihukumi haid. Contoh, anak ibu usianya 8 tahun 8 bulan 5 hari ya, 8 tahun 8 bulan 5 hari, belum sampai 21 hari kan, 8 tahun 8 bulan 5 hari terus haid. Nah itu kan dari 5 hari ke 21 gak sampai 16 ya. Berarti kalau 8 tahun 8 bulan doang, belum sampai harinya nambah lebih dari 16 hari, maka dianggap istihadah. Sampai begitu ya. Baik. Bagaimana dengan batas maksimal? Batas maksimalnya kalau menurut mazhab Syafi'i, kita mazhabnya apa Bu kebanyakan di sini? Imam Syafi'i ya. Kalau di sini saya untuk masalah haid saya akan bahas beberapa mazhab supaya apa? Setidaknya ibu-ibu tahu. Jadi kalau ada ketemu orang tetangga yang pakai mazhab lain, enggak aneh. Jangan sampai menyalahkan. Tapi nanti untuk nifas dan istihadah saya hanya bahas mazhab Syafi'i. Kenapa? Kebanyakan. Masya Allah. Kalau saya bahas semua mazhab nggak selesai kita. Bisa 5 jam, 6 jam ya. Masya Allah ya, saking banyaknya. Hanya haid saja yang saya bahas semua mazhab. Sedangkan mazhab Hanafi 55 tahun. Kecuali jika darahnya masih kuat. Kuat itu yang dianggap kuat warnanya merah pekat atau hitam. Mazhab Maliki batas maksimal 70 tahun dan mazhab Hambali batas maksimal 52 tahun. Ya. Sedangkan mazhab Syafi'i nggak ada batas maksimal, selama dia masih haid maka itu dianggap haid ya. Baik. Tanda-tanda balik ya. Ini sekedar tahu saja bahwa haid itu kita sudah tahu termasuk tanda-tanda balik dari seorang perempuan. Keluarnya darah haid bagi perempuan minimal usia 9 tahun. Tapi kalau untuk laki-laki yaitu keluar mani dengan lewat mimpi basah. Makanya ibu-ibu kalau anak-anak udah usia 9 tahun itu udah harus diajarin masalah mimpi basah. Kasih tahu. Jangan sampai kelewat nih. Soalnya zaman sekarang anak-anak umur 9 tahun benar-benar kayak masih kecil ya. Kalau dulu tuh anak 9 tahun udah gede-gede kayaknya tuh, udah dewasa gitu. Nah sekarang ini makin sini kayaknya makin kurang kedewasaannya, makanya harus diajarin. Ya, harus diajarin apa itu mimpi basah. Gitu ya. Apa itu haid. Saya ingat dulu waktu pertama haid gak berani bilang sama ibu. Saya pikir saya lagi dibersihkan kayak Rasulullah. Imajinasinya luar biasa. Saya gak ngomong, gak ngasih tahu. Tapi ibu kan nyuci pakaian dalam saya, ya tahu, akhirnya ketahuan bahwa itu coklat. Karena saya pikir itu coklat bukan merah ya. Taunya saya kan haid itu merah. Nah itu harus dikasih tahu bahwa darah haid itu gak mesti harus merah ya, bisa coklat, nanti ada pembahasannya. Nah jika misalnya anak-anak kita belum mencapai haid atau jima di usia sampai 15 tahun, maka baliknya ditentukan di usia 15 tahun ya. Sampai 15 tahun masih tidak haid dan atau tidak mimpi, berarti 15 tahun gitu ya. Nah, siapa di sini yang sedang hamil? Nggak ada. Mudah-mudahan saya ya kapan habis ini. Amin, amin. Ya. Bu, bisa nggak orang hamil haid? Nah ini ternyata ada perbedaan pendapat ya. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i bisa. Jadi meskipun sedang hamil lalu keluar darah yang memenuhi syarat haid, kapan itu nanti kita jelaskan darah yang memenuhi syarat haid apa saja, itu dianggap haid
Tapi kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali tidak dianggap haid, ya. Nanti kan ngaruh ke ibadah ya. Kita ngambil mazhab Syafi'i, maka kalau hamil lalu keluar darah kita anggap haid ketika sudah waktunya haid. Nah, kita lanjut. Masa kebiasaan haid itu berapa sih? Nah, ini ada sebuah dalil. Memang dalil ini masuk kategori doif ya. Makanya tidak dijadikan patokan, hanya sebagai info kebiasaan. Bahwa kebiasaan haid itu adalah 6 dan 7 hari. 6 dan 7 hari itu kebiasaan. Kalau lebih, nah itu nanti ada aturannya ya. Baik, kita lewat aja ini ya. Nah ini, kalau tadi minimal batas usia. Kalau ini adalah masa minimal haid. Bu, kalau saya haid pagi ini keluar sedikit, terus pas zuhur nggak keluar lagi, asar keluar lagi sedikit, maghrib bersih lagi, sampai besoknya bersih, itu haid apa bukan? Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i batas minimal itu harus 24 jam. Jadi keluarnya, mengalirnya itu harus 24 jam. Kalau ibu punya kebiasaan kayak begini haidnya, nah itu harus dicolek tiap jam. Dicolek ya, mengalir itu paling enggak ketika dicolek pakai kapas basah kalau bisa ya Bu. Ada coklat, maka itu dianggap mengalir, enggak mesti harus keluar. Ya, kalau dicolek masuk ke dalamnya itu kapasnya dan berwarna, maka itu dianggap haid. Tiap jam tuh dicek. Kalau kebiasaan gini, kalau enggak sih enggak usah ya. Nah, jadi dihitung apakah sampai 24 jam. Jadi selama masih ada kita nggak sholat. Tiba-tiba kita hitung cuma 23 jam. Apalagi kelewat nih, misalnya kita tidur ya. Ternyata nggak sampai 24 jam. Gimana nih sholat yang kemarin yang tadi udah kelewat? Dikodok. Kalau tidak sampai 24 jam. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan kalau mazhab Hanafi minimalnya 3 hari 3 malam. Wah, lebih lama lagi. Jadi kalau 2 hari nggak dianggap haid tuh. Misalnya 2 hari kita haid, terus 3 hari ketiga kita berhenti, yang 2 hari itu harus dikodok sholatnya dan puasanya. Berat ya, lebih berat sebenarnya. Mazhab Maliki 1 tetes saja. Nah, kalau mazhab Maliki cukup 1 tetes untuk masalah ibadah sudah dianggap haid. Jadi kalau mazhab Maliki itu setiap waktu sholat dicolek, gitu. Setiap waktu sholat dicoleknya. Kalau ada setetes enggak sholat, gitu ya. Untuk masalah ibadah. Tapi kalau untuk masalah iddah itu 1 hari atau setengah hari. Masalah iddah itu untuk membuktikan dia hamil atau tidaknya. Itu dianggap haid apa enggak, gitu ya. Jadi kita ngambil mazhab Syafi'i aja ya Bu ya, yang 24 jam. Ya, sedangkan masa maksimalnya berapa? Nah, tadi kan ada pertanyaan kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Gimana kalau lebih? Nah, ini sudah dikasih jalan oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali paling maksimal itu 15 hari 15 malam. Lewat dari 15 hari dianggap istihadah atau penyakit, darah fasad ya. Mazhab Hanafi cuma 10 hari. Jadi hari ke-11 sudah dianggap istihadah. Mazhab Maliki tergantung kondisi. Kalau dia baru mulai haid, pemula, anak kita nih masih umur 9 tahun baru haid, maka 15 hari. Kalau terbiasa, punya kebiasaan, misalnya kita biasa 7 hari, maka ditambah 3 hari dari situ. Jadi 10 hari, maka hari ke-11 sudah istihadah. Itu menurut Imam Maliki. Ya ini saya nggak usah jelasin, nanti ibu bingung, kita ngambil mazhab Syafi'i saja ya, yang 15 hari. Ya. Nah, gimana kalau bercampur keadaannya? Gimana itu yang namanya bercampur? Ini kan kadang-kadang belakangan ini ibu-ibu tuh suka aneh-aneh haidnya, benar nggak? Ya, campur-campur. Ya, yang dimaksud dengan wanita yang bercampur kondisinya ialah wanita yang mendapati haid selama sehari atau beberapa hari, lalu mengalami suci 1 hari atau beberapa hari, sehingga ia tidak mengalami masa suci yang secara sempurna. Bagaimana jika seperti itu? Maka dalam kasus ini masa-masa datangnya darah digabungkan dan dihitung sehingga mencukupi kadar maksimal, yaitu 15 hari ya. Jadi
misal ibu-ibu haid 3 hari, terus bersih, seharian tuh 24 jam bersih, mandilah kan, mandi. Besoknya haid lagi, sering ya Bu ya, kayak gitu. Aduh, udah mandi, keluar lagi gitu ya. Terus haid tuh 6 hari, tiba-tiba terus abis itu bersih, sudah bersih. Ada lagi, gitu. Jadi kalau seperti itu digabungkan masa haid dan masa sucinya, kalau mencapai 15 hari itulah hari haidnya ibu. Ya. Kalau lebih dari 15 hari maka hari ke-16 yang dianggap istihadah. Nanti ada contoh-contohnya ya, saya akan bahas. Gimana dengan minimal masa suci? Masa suci jumhur ulama itu minimalnya 15 hari, sama tadi, sama masa maksimal 15 ya. Sedangkan mazhab Hambali 13 hari, mazhab Maliki 10 hari. Sedangkan untuk maksimal masa suci tidak ada. Ya, ibu-ibu bisa tidak haid 2 bulan, 3 bulan, setahun gak masalah. Ya, tidak ada maksimalnya. Nah, ini darah-darah haid ya Bu ya. Yang dianggap darah haid pertama warna hitam. Kalau saya perhatikan hitam itu sebenarnya tadinya merah, tapi begitu kena udara dia jadi hitam gitu ya. Warna hitam, warna merah ya, atau coklat, kuning, keruh. Nah, hitam, merah, coklat ini biasanya di awal-awal ya. Dimana kalau kuning dan keruh, nah ini kita bahas menurut mazhab Hanafi bahkan ada yang hijau juga ya. Nah, warna kuning dan keruh setelah masa haid tidak dianggap haid. Jadi warna kuning dan keruh itu hanya di akhir saja yang dianggap haid. Ibu di biasanya 7 hari. Hari ke-5 merah. Begitu hari ke-6 coklat, hari ke-7 kuning. Nah, itu masih dianggap haid. Nah, hari ke-8 keruh. Jadi begitu dicolek masih samar kayak abu-abu gitu. Keruh, belum sampai bersih, masih dianggap haid. Gitu ya. Nah, sampai bersih, jufuf, tidak ada warna sama sekali, baru kita bilang itu sudah suci. Paham ya, Ibu-ibu? Baik. Ini bahkan yang hijau aja ada, ngeri banget ya kalau hijau. Kayaknya kalau hijau tuh keputihan ya. Ada ibu-ibu, saya pernah dengar ada yang keputihan sampai warna hijau itu, ya. Tapi menurut mazhab Hanafi kalau keluarnya di waktu haid tetap dianggap haid. Nah, ini yang tadi kita bahas, yang disebut sebagai an-naqo. Siapa yang udah pernah dengar an-naqo? Belum ya? Nah, sebenarnya ibu-ibu belum pernah dengar, tapi udah sering ngerasain pasti. Ya, ini yang sudah saya jelasin tadi sebenarnya. Maksud dari an-naqo adalah apabila seorang wanita mengalami haid, lalu untuk beberapa lama darah haidnya terputus. Nah, itu tadi ya, 3 hari haid, 5 hari terputus, berarti 3 tambah 5 8, hari ke-9 keluar lagi. Nah, itu berarti ada masa naqo, masa terputus. An-naqo itu artinya terputus ya. Nah, apakah masa an-naqo itu dianggap haid atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Ini akan jadi masalah ketika bulan puasa, Bu. Kalau nggak bulan puasa, ini biasa aja kita, ya kan? Kita kan tinggal sholat nggak sholat gitu aja, ya kan? Tapi kalau bulan puasa dibayar nggak tuh yang ditinggalin? Nah gitu. Jadi ini harus ngerti masalah an-naqo nih kalau mau puasa ya. Ada perbedaan pendapat ulama mengenai an-naqo. Ya, yang pertama mazhab Hanafi dan Syafi'i. An-naqo masuk ke dalam masa haid dengan syarat sebagai berikut. Masa haid dan masa naqo jika digabungkan tidak lebih dari 15 hari. Tadi ya, haid 3 hari, naqonya 5 hari, berarti kan 8 hari. Hari ke-9 haid lagi, 9, 10, 11, 12. Udah gitu naqo lagi sehari. Hari ke-13 naqo terputus. Hari ke-14 keluar lagi sampai hari ke-15 sampai ke hari ke-16. Nah, dihitung itu semua. Sampai hari ke-15 dianggap haid, hari ke-16 dianggap istihadah. Gitu ya. Jadi dianggap haid naqo itu kalau untuk masalah qada puasa. Jadi ibu-ibu udah puasa nih. Pas yang 5 hari berhenti puasa. Kan keluar lagi gitu ya. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i itu tetap harus diganti meskipun ibu sudah puasa. Gitu ya. Paham ya Bu ya? Sampai 15 hari batasnya.
Nah, keseluruhan masa keluarnya darah tidak yang terpisah-pisah jika digabungkan tidak kurang dari batas minimal haid yaitu 24 jam. Contoh, hari ini muncul 3 jam ngalir, besoknya nggak ada seharian, mandilah kita kan, bukan haid tadi, bahkan sholat aja udah dikodok tuh. 2 hari kemudian muncul lagi, munculnya 16 jam, tapi habis itu bersih lagi. Gitu terus sampai 15 hari. Nah, dihitung tuh. Kalau batas minimalnya sampai 24 jam maka itu dianggap haid. 15 harinya. Tapi nggak sampai 24 jam keluarnya karena terlalu banyak nakoknya, terlalu banyak terputusnya, berarti tidak dianggap haid. Itu ya. Masya Allah. Berat nggak ibu-ibu? Ya, makin berat makin banyak pahalanya. Gitu aja kita mikirnya ya Bu ya. Insya Allah memang. Nah, kalau sebenarnya saya pernah baca ulama kontemporer. Ulama kontemporer itu ada yang berpendapat haid itu tidak bisa dibatas-batasi katanya gitu. Setiap keluar ya haid, kalau nggak keluar ya bukan, gitu aja. Gitu. Kalau ulama kontemporer ada tuh saya lupa ya siapa namanya beliau. Pernah baca artikelnya. Tapi kalau kita memegang mazhab Syafi'i, sebaiknya kita memakai mazhab Syafi'i ya. Jangan ganti-ganti kecuali itu menyulitkan gitu ya. Baik. Jadi seperti itu. Insya Allah sih mungkin kalau yang bagian kedua ini jarang ya Bu ya. Kecuali yang menopause mungkin ya. Yang menopause tuh mungkin kayak gini yang bagian kedua nih, yang keluarnya dikit-dikit. Nah, kalau udah menopause berarti betul-betul harus dihitung tiap jam. Tiap jam dicek gitu ya. Baik. Nah, ini contoh kasus supaya ibu-ibu lebih paham. Contoh kasus pertama. Tanggal 1 sampai 3 keluar darah, 4 sampai 9 tidak keluar, 10 Maret keluar darah. Ini semua haid. Kenapa? Karena masih mencakup 10 hari. Ya. Yang masa tidak keluar darahnya dalam bulan puasa, ibu harus ganti puasanya. Gitu. Ya. Kemudian contoh kasus kedua, tanggal 1 keluar 5 jam, tanggal 2 sampai 4 tidak keluar, tanggal 5 keluar 10 jam. Ini 10 semuanya dianggap istihadah. Kenapa? Karena tidak mencapai 24 jam. Ya, artinya nggak usah dibayar puasanya. Yang ini, yang kita nggak puasanya ya maksudnya ya. Yang kita puasa, maaf, yang waktu kita tidak keluar nggak usah dibayar, yang dibayar hanya yang pas keluar. Kan pas keluar kita nggak sholat nih, nggak sholat nggak puasa. Ternyata cuma 5 jam, di 5 Maret juga nggak sholat nggak puasa. Ternyata cuma keluar 10 jam, udah habis itu bersih. Artinya yang kita ganti cuma tanggal 1 dan tanggal 5. Yang tanggal 2 sampai tanggal 4-nya nggak usah diganti puasanya, gitu ya. Terus. Contoh kasus kedua, tanggal 1 sampai 7 keluar darah, berarti haid. Tanggal 8 sampai 15 suci, tidak keluar. Ya. Kemudian 16 sampai 17 keluar darah lagi. Nah, ini dianggap istihadah karena sudah lewat dari 15 hari. Nah, tanggal 18 Maret tidak keluar, maka dianggap suci, gitu ya. Contoh kasus yang lainnya. 1 sampai 10 keluar darah, 11 sampai 18 tidak keluar. Itu berarti ada jeda waktu 11 sampai 18 tuh suci, berarti berapa hari? 8 hari ya. 8 hari suci. Nggak taunya di hari ke-19 keluar darah lagi. Siapa yang pernah gini? Saya pernah. Sucinya nggak sampai 15 hari. Ya, baru 9 hari udah keluar darah lagi. Nah, apa yang harus dilakukan? Dihitung sucinya harus 15 hari. Jadi 19 sampai 25 dianggap suci, dianggap istihadah tuh. Sholat tetap, puasa tetap, bahkan berhubungan juga boleh ya untuk istihadah. Nah, mulai dari 26 sampai 30 kita anggap haid yang kedua gitu. Gimana? Udah mulai mabok? Tarik nafas dulu ibu-ibu, ini Masya Allah ya. Ini hari-hari loh Bu ya, kita sering ketemu soalnya yang kayak gini. Ingat masa minimal sucinya 15 hari.
Jadi dihitung 15 hari harus suci, baru setelah 15 hari kita anggap haid. Gitu. Sisanya dianggap istihadah. Baik. Nah, kapan seseorang dianggap suci dari haid dan nifas? Seorang wanita dikatakan suci dari haid jika darahnya berhenti setelah mencapai batas minimal haid, yaitu 24 jam dengan cara memasukkan kapas ke kemaluan, gitu ya. Jika darahnya keluar lagi masih pada masa haid, yaitu 15 hari, maka itu artinya ia telah melaksanakan ibadah dalam keadaan haid. Dalam keadaan ini ia hanya diwajibkan mengkodok puasa saja dan tidak ada dosa baginya dan bagi suaminya karena telah berjima di masa itu, sebab ia melakukannya berdasarkan hukum yang zohir. Tadi Bu, yang di masa anako, ibu-ibu udah sholat, sudah puasa ya, sudah berhubungan ya kan, nggak apa-apa, nggak dosa, walaupun itu dianggap ternyata keluar lagi di hari ke-8 gitu, nggak apa-apa. Tapi puasanya tetap dikodok ya, nggak apa-apa Bu, banyak puasa biar langsing. Tapi jangan salah niat ya. Puasa biar kita makin dekat kepada Allah ya. Contoh kasus. Bagaimana jika seorang wanita telah terbiasa mengalami haid yang terputus-putus? Apakah ia diwajibkan untuk mandi wajib dan mengerjakan sholat setiap darahnya terputus? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ini tiap bulan nih putus-putus. Tiap bulan nako sama. Persis lagi nakonya. Misalnya hari ini 3 hari, terus terputus 3 hari, terus haid lagi 4 hari misalnya. Dan itu terjadi tiap bulan. Apa yang dibahas oleh para ulama, menurut Imam Rafi'i tidak perlu mandi wajib kalau udah biasa. Ya, jadi udah aja dianggap haid gitu. Kalau menurut Imam Rafi'i, ini sama-sama mazhab Syafi'i ya Bu ya. Jadi mazhab Syafi'i itu punya beberapa ulama dan kadang-kadang mereka juga bertentangan gitu. Nah, kalau menurut Imam Rafi'i tidak perlu. Sedangkan Imam Nawawi ini sering kita jadikan rujukan ya di mazhab Syafi'i, harus mandi setiap darah terputus meskipun sudah terbiasa. Kalau menurut saya lebih aman kita ambil harus mandi. Itu lebih aman, kita juga lebih tenang ya. Karena kita nggak tahu kan, belum tentu juga persis sama nantinya, siapa tahu berbeda untuk bulan ini gitu ya. Jadi yang rojih adalah pendapat kedua. Namun katanya ya menurut kitabnya itu diperbolehkan mengambil pendapat pertama untuk diri sendiri, tapi nggak boleh diajarin ke orang gitu. Itu kalau menyulitkan, misal lagi musim hujan kita lagi sakit, ya bisa kita pakai nih pendapat pertama. Itu juga kalau punya kebiasaan terputus-putus. Saya kira ibu-ibu mungkin jarang lah ya yang punya kebiasaan terputus-putus seperti ini. Paling sekali-sekali aja ya. Nah, gimana caranya menentukan kita sudah suci dari haid? Nah, ibu-ibu biasanya gimana? Hah? Coba angkat tangan satu aja, pengen tahu. Ya, silakan. Oh, pakai cotton bud ya? Wah, ini saya baru tahu kalau saya pakai kapas. Cotton bud boleh juga ya, lebih kecil. Bisa dicolek. Intinya pakai kapas. Ibu-ibu yang lain ada cara lain? Enggak? Ya. Atau hanya ngelihat, oh di celana udah nggak ada. Nah, di celana udah nggak ada belum tentu udah berhenti darahnya Bu ya. Karena kadang-kadang nggak keluar. Ya. Jadi harus dicolek, ya harus dicolek. Nah ini hadisnya. Dahulu ada beberapa wanita menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa kapas yang terdapat cairan kekuningan atau sufroh yang berasal dari darah haid. Mereka bertanya tentang hukum sholat tatkala keluar cairan tersebut. Beliau menjawab, janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat qassatul bayda atau cairan putih sebagai tanda suci dari haid. Nah, ini kayak cairan lengket gitu Bu, yang kayak ibu-ibu ada nggak yang seperti itu ya? Saya kira hampir semua ada, tapi mungkin ada juga yang tidak. Jadi cairan bening, kalau misalnya dicolek masih kering si kapas itu, nggak ada apa-apa, bisa jadi belum bersih, bisa jadi tuh. Tapi kalau udah dicolek keluar cairan bening, cairan lengket gitu ya, mungkin kayak mani, mungkin kayak gitu ya, itu artinya sudah bersih.
Tapi tidak semua seperti ini ya. Jadi ulama ternyata berbeda pendapat tentang kata-kata qassatul baydha. Walaupun qassatul baydha itu maksudnya cairan putih, ada juga yang mengatakan qassatul baydha itu maksudnya kapas putih. Jadi ada dua pendapat nih ya. Ada yang mengatakan itu cairan lengket berwarna putih atau bening, ada juga yang mengatakan itu kapas yang digunakan di zaman dahulu kayak pembalut. Maka jika diusap sudah berwarna putih, maka dianggap sudah suci. Untuk ibu-ibu yang tidak pernah pas akhir haidnya tidak pernah keluar cairan bening, maka tandanya cukup dia dicolek nggak ada warna, udah itu bersih. Tapi kalau ibu-ibu yang selalu kayak saya itu, ciri-cirinya tuh udah pasti kalau keluar cairan bening baru bersih. Kenapa? Karena sudah berapa kali saya coba dicolek ternyata putih doang, nggak ada cairan, besoknya keluar lagi coklat, suka gitu. Berarti belum, ya. Nah, kalau sudah benar-benar keluar cairan bening baru itu udah nggak keluar coklat lagi, udah pasti itu. Jadi lain-lain tiap orang ya Bu ya, lihat kebiasaan kita. Ya, bisa diartikan kapas putih, bisa diartikan cairan bening, tergantung kebiasaan. Ya ini tadi kesimpulannya bagi sebagian wanita suci haidnya ditandai dengan munculnya cairan bening yang lengket, sedangkan yang tidak mengalaminya cukup ditandai dengan berhentinya darah ya dari kemaluannya atau al-jufuf. Jufuf itu artinya kering ya. Baik. Nah ini caranya tadi sudah kita bahas. Punten ya ibu-ibu, saya minum dulu. Baik. Nah, kita kalau misalnya lagi masa-masa menopause atau kita mungkin lagi kecapean sehingga haid kita tidak teratur, ibu ceknya itu tiap waktu sholat ya Bu ya. Ini udah berhenti atau enggak, itu ceknya tiap waktu sholat. Jangan ngikutin dulu kebiasaan kalau lagi kondisi kita kurang sehat, karena kadang-kadang bisa jadi nggak keluar lagi tuh kalau lagi kurang sehat, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama gitu ya. Jadi cek tiap sholat tuh kalau udah waktu-waktu terakhir. Baik, itu haid ya. Kira-kira udah paham ibu-ibu soal haid? Insya Allah ya, nggak susah ya, cuma 15 aja. Yang penting 15 hari dan 15 hari ya, gitu aja ya. Sekarang kita lanjut ke hukum nifas. Nah ini tetap perlu kita ketahui ya, karena pasti ada tetangga atau anak atau bahkan diri kita sendiri yang mengalaminya ya. Saya hanya akan bahas dalam mazhab Imam Syafi'i ya untuk hukum nifas. Nifas secara bahasa artinya wiladah atau melahirkan. Disebut nifas karena darah nifas keluar setelah adanya nafs atau jiwa yang keluar dari tubuh kita gitu ya, makanya disebut nifas. Menurut istilah, nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan, meskipun yang dilahirkan hanya berupa gumpalan alaqoh saja atau gumpalan darah, tetap itu dianggap nifas. Contoh dalam soal yang keguguran atau sekrat daging, itu juga tetap disebut nifas kalau setelah itu keluar ada darah yang mengikutinya, begitu ya. Syarat darah bisa disebut nifas. Pertama, keluarnya darah terjadi setelah sempurna melahirkan, meskipun yang dilahirkan hanya berupa gumpalan darah. Yang penting dokter atau bidan mengetahui bahwa yang keluar itu memang janin, ya, bukan cuma sekedar gumpalan darah endometrium, ya, atau dinding rahim, begitu. Yang kedua, keluarnya darah terjadi sebelum berlalu masa 15 hari semenjak melahirkan. Kalau darah keluar setelah 15 hari maka tidak disebut nifas. Misalnya, ibu-ibu melahirkan, tidak ada darah keluar, sampai 15 hari. Hari ke-16 baru keluar, itu bukan nifas tapi dianggap haid. Karena sudah lewat 15 hari kosong. Ada nggak kayak gitu? Mungkin ada, makanya sampai dibahas. Nah, kalau haid artinya batas maksimalnya 15 hari. Tidak sama dengan batas maksimal nifas, yaitu 60 hari. Itu hanya hanya terjadi jika 15 harinya kosong, nggak sama sekali nggak keluar darah. Ya, saya pernah dengar ada salah satu kenalan dari teman saya itu cuma 2 hari dia nifasnya ada.
ya nggak apa-apa, ya 2 hari aja gitu. Itu kan batas minimal. Nggak ada batas minimal gitu ya, hanya batas maksimal. Terus antara kedua darah nifas tidak diselingi oleh terputusnya darah sebatas minimal suci yaitu 15 hari. Sebab jika demikian maka darah yang pertama disebut nifas dan darah yang kedua disebut haid. Maksudnya gimana? Ibu melahirkan, lalu keluar darah 5 hari, kemudian terputus 10 hari, lalu keluar darah lagi 15 hari, terputus lagi 7 hari, itu nggak apa-apa, masih dianggap nifas sampai 60 hari. Tapi kalau misalnya ibu 5 hari keluar darah, 15 hari nggak keluar, nah hari ke-16 keluar darah itu dianggap haid, yang hari ke-16 nya. Yang nifas hanya yang 5 hari pertama, gitu ya ibu-ibu. Kalau 15 hari masa sucinya, setelah itu dianggap haid. Darah yang keluar harus berada pada masa 60 hari. Jika darahnya keluar setelah melewati 60 hari, walaupun lewat sedikit, maka darah itu tidak disebut sebagai nifas. Jadi ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab imam lain ada yang 40 hari, ada yang tanpa batas, beda-beda ya. Untuk mazhab Syafi'i 60 hari. Dalilnya apa? Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, wanita-wanita nifas pada masa Rasulullah SAW duduk selama 40 hari. Nah ini hadis ini bukan menunjukkan keharusan, tapi kebiasaan. Jadi 40 hari itu kebiasaan ibu-ibu ya. Sedangkan batas maksimalnya tetap 60 hari ya. Jadi tetap sampai hari ke-60 masih dianggap nifas. Masa nifas, batas minimal keluarnya nifas adalah lahzoh atau sesaat. Sudah dianggap nifas ya. Walau hanya setitik itu sudah dianggap nifas. Tapi batas maksimal keluarnya adalah 60 hari, sedangkan kebiasaan umumnya adalah 40 hari. Ya. Jadi cuma setitik pun dianggap sudah nifas. Nah, kapan permulaannya? Ini ada perbedaan pendapat ulama Bu, tapi saya nggak akan bahas ya. Ini hanya kembali yang Imam Syafi'i saja. Dianggap mulai darah nifas itu dimulai ketika keluar darah. Akan tetapi dari segi bilangan hari, masa nifas itu dihitung setelah lahirnya bayi. Kalau harinya, memang nifasnya misalnya bayi lahir jam 10 malam gitu ya. Itu kan kita anggap nifas. Tapi itu sudah dianggap 1 hari kalau dari hitung lahirnya bayi, berarti sudah 1 hari nifas, itu hitungannya gitu ya. Walaupun tinggal 2 jam lagi masuk ke hari yang lain, ya begitu. Oke, kemudian ini contoh, seseorang mengeluarkan darah nifas 10 hari setelah melahirkan, maka artinya ia sudah melalui 10 hari dari masa nifas, namun baru dihukumi nifas setelah darah keluar. Jadi 10 hari pertama dihukumi masa suci dan dia tetap harus sholat, puasa dan lain-lain. Nah, ini maksudnya gini, kalau dari melahirkan sampai dia keluar darah itu batasnya nggak sampai 15 hari, maka masih dianggap nifas, gitu maksudnya ya. Jadi yang sisanya tadi dianggap nanti dikodok puasanya, karena dianggap nifas tuh, yang nakok 10 hari kan, itu dia diharuskan kodok puasanya, gitu. Baik. Terus gimana hukum darah nifas yang terputus-putus? Jika berhentinya darah di antara keduanya mencapai 15 hari, maka darah yang keluar kedua disebut haid ya. Berhentinya tadi nakoknya sampai 15, darah yang selanjutnya disebut haid. Jika berhentinya darah tidak sampai 15 hari, maka hari-hari keluarnya darah disebut nifas. Ya, ini sebenarnya sudah saya jelasin tadi ya. Hukum nifas yang keluar melebihi batas maksimal. Tunggu sampai 60 hari. Setelah 60 hari dianggap istihadoh ya. Nah, jika setelah 60 hari berhenti selama 24 jam lalu keluar darah lagi, maka darah yang kedua disebut haid. Oh ya, udah 60 hari nih berdarah terus, berhenti. 24 jam berhenti, keluar darah lagi. Nah, itu dianggap haid ya. Nah, ini contoh kasusnya. 1 sampai 20 Maret selama 20 hari keluar darah. Lalu 10 hari tidak keluar. Lalu 1 hari keluar darah, maka semuanya nifas. Ya. Karena masa nakoknya, masa putusnya tidak sampai 15 hari.
1 sampai 30 Maret 30 hari keluar darah, 20 hari tidak keluar, 6 hari keluar. Maka yang 6 hari dianggap haid. Gitu ya. Ya. Oh ya. Ada sesi tanya jawab katanya ya. Baik. Ini memang materi biasanya saya sampaikan dalam waktu 2 jam. Nah, ini sejam aja enggak ya. Jadi ibu-ibu nanti kita to be continued. Atau ibu-ibu bisa japri untuk yang mau ininya ya, materinya ya. Bisa dibaca di rumah. Baik, ini saya lewat saja ya, saya kira sudah paham. Nah, ini saja dulu hal-hal yang diharamkan supaya lebih jelas lagi. Pertama sholat jelas ya. Ibu-ibu udah tahu itu hadisnya dan dalilnya saya tidak usah bacakan. Kemudian kedua puasa ya. Lalu yang ketiga jima ya, berhubungan badan. Nah, dalam soal jima ini ada yang dibolehkan ya, ada dalilnya dibolehkan bersenang-senang di atas kain. Paham ya maksudnya? Ya. Ya apa ya bahasanya? Pokoknya bersenang-senang di atas kain lah. Asal jangan dibuka situnya gitu. Cuman ternyata ulama mazhab Syafi'i juga berbeda pendapat soal ini. Karena di dalilnya begini, Aisyah berkata, Rasulullah SAW ingin bercumbu dengannya, lantas beliau memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutupi tempat memancarnya darah haid. Kemudian beliau tetap mencumbunya di atas sarung. Nah, Aisyah berkata, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya sebagaimana Nabi SAW? Nah, pertanyaan ini tuh kesannya kayak kalian tuh nggak mungkin bisa kayak Rasul yang ditutupin ya, maksudnya yang ditutupin kain bisa nggak sampai penetrasi begitu. Jarang-jarang yang bisa kayak gitu kan ya, apalagi dulu orang Arab tuh kan makanannya memang minyak samin, daging ya, mereka ya libidonya luar biasa memang ya. Jadi ada ulama yang berpendapat bahkan istimta juga nggak boleh. Istimta itu bersenang-senang tadi ya, kayak Rasul ini. Tapi ulama yang lain berpendapat ya kan Rasul aja melakukan, yang penting kamu bisa menahan diri. Jadi urusannya sekarang urusannya pribadi masing-masing. Suaminya bisa nahan diri apa kagak? Nah gitu ya. Kalau bisa silahkan istimta di atas kain. Kalau nggak bisa jangan. Mendingan jangan mendekati, nanti repot ya. Baik. Kemudian, nah ini yang tadi ya perbedaan pendapatnya. Tawaf ya nggak boleh. Ya, tawaf tidak boleh. Kemudian menyentuh mushaf. Nah ini menyentuh mushaf menurut Imam Syafi'i termasuk tidak boleh ya. Kecuali kalau Al-Qur'annya Al-Qur'an tafsir, lebih banyak tulisan Indonesianya ketimbang tulisan Arabnya. Nah, itu boleh dipegang ya. Menurut para ulama. Tapi kalau mushaf Al-Qur'an doang maka nggak boleh gitu. Gimana dong HP? HP isinya ada Qur'annya. Nah, tapi HP itu ya sama aja kayak otak kita juga ada Qur'annya kan. Kan bukan Qur'an, lebih banyak bukan Qur'annya, maksudnya begitu. Jadi selama lebih banyak yang bukan Qur'annya kita boleh memegangnya, kecuali mushaf saja. Nah, untuk urusan mushaf ini pun sebenarnya ada perbedaan pendapat, karena dalil yang dipakai adalah di surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Yang pertama menganggap disucikan itu maksudnya orang-orang muslim, karena bahasanya disucikan bukan mensucikan diri. Kalau yang berwudu dan suci kan artinya harusnya mutahhirin. Nah begitu ya. Ada yang berpendapat gitu. Ada juga yang maksudnya di situ la yamassuhu illal mutahharun itu maksudnya Al-Qur'an yang di Lauhil Mahfuz, katanya gitu. Ya. Tapi Imam Syafi'i ya sebagaimana kita tahu Imam Syafi'i itu adalah imam mazhab yang paling hati-hati ya. Tetap beliau menafsirkannya sebagaimana apa adanya. Ketika dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, maka kalau tidak suci maka tidak boleh menyentuh mushaf. Begitu ya. Baik. Ada juga dalil yang menguatkan yaitu hadis Al-Hakim ya. Hadisnya dianggap sahih, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali engkau dalam keadaan suci. Nah, kemudian membaca Al-Quran dengan tujuan kiroah ini juga nggak boleh menurut Imam Syafi'i. Tujuan kiroah ya, tilawah yang memang untuk ibadah. Tapi kalau tujuannya untuk memberi nasihat, ya misalnya kayak saya nih lagi ceramah, saya lagi haid,
saya bacakan ayat Al-Quran itu nggak apa-apa untuk memberi nasihat atau untuk memberi zikir, atau untuk zikir ya. Kita terbiasa sebelum tidur baca surat Al-Mulk, baca surat 3 Qul misalnya, itu boleh karena sebagai zikir. Tapi kalau murni tujuannya untuk qiraah maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau tujuannya murni tidak boleh, atau mengucapkan dengan lafal yang kita dengar sendiri juga tidak boleh. Misalnya berbisik, nggak apa-apa deh kan bisik-bisik doang. Menurut Imam Syafi'i tetap tidak boleh. Yang boleh di dalam hati. Kalau dalam hati boleh, ibu-ibu sambil dengerin murotal gitu ya. Maka gimana dong kita lagi haid nih? Nah itulah salah satu kekurangan wanita ya. Lagi haid jadi nggak baca Quran, makanya dengerin murotal. Kalau nggak baca Quran, baca artinya. Kapan lagi kita punya kesempatan baca arti Al-Quran kalau bukan lagi haid? Ya, pakai Al-Quran tafsir. Kalau perlu ibu beli tafsir Ibnu Katsir tuh yang 4 jilid. Nggak terlalu mahal itu, 750.000 kalau nggak salah. Nggak punya uang, nabung. Buat akhirat ini, masa buat mobil mah bisa nabung, buat motor bisa nabung, buat kitab nggak bisa. Ya. Kitab tafsir itu, tafsir Ibnu Katsir itu paling enak yang taisirnya yang sudah diringkas, itu 4 jilid, ada kalau nggak salah itu ya di Gramedia ya. Tafsir Ibnu Katsir itu lebih enak bacanya ketimbang tafsir yang lain. Saya sudah beberapa kali baca tafsir, yang paling enak itu dibaca tafsir Ibnu Katsir yang taisir ya. Itu dibaca waktu haid. Rasakan bedanya membaca Al-Quran dengan memahami tafsirnya ketimbang membaca Al-Quran cuma membaca saja ya. Nah, lakukan itu waktu haid, insya Allah ibu-ibu tidak akan terlalu drop ruhiyahnya ketika haid, gitu ya. Nah, ini tadi ada khilafiyah ternyata soal membaca Al-Quran. Menurut mazhab jumhur ulama nih, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi haram. Yang membolehkan hanya Imam Malik. Imam Maliki ya. Nah, Imam Malik ini, pendapat ini digunakan oleh para hafiz Quran. Ya. Jadi saya pernah diberikan sebuah artikel, sayangnya itu hilang, nanti saya minta lagi lah sama Ustadz Anwar. Ustadz Anwar kan beliau punya rumah Quran di sini. Itu yang membolehkan untuk wanita haid membaca Quran. Jadi beberapa ulama kontemporer di situ, termasuk kalau ulama yang dulunya itu ngambil dari mazhab Imam Malik. Ya, memegang nggak boleh, tapi membaca boleh menurut para hafiz Quran. Tapi kalau kita yang bukan hafiz Quran, ya kita lebih baik baca terjemahnya saja atau tafsirnya ya, baca tafsirnya saja. Baik. Gak boleh ditalak lagi haid. Nah, talak itu ada dua, ada talak sunni, ada talak bid'i. Nah, yang talak bid'i itu talak bid'ah ya. Talak bid'ah artinya tidak dibolehkan, haram. Haram bagi seorang suami menalak istrinya ketika sedang haid. Ya, nggak boleh. Jadi kalau ibu haid terus tiba-tiba suaminya ada tanda-tanda mau menalak, bilang saya haid. Ya nggak boleh, haram, dosa. Gitu. Cuman ulama berbeda pendapat tentang sahnya, ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak sah gitu ya. Yang jelas dosa, nggak boleh. Baik. Kemudian tidak boleh berdiam diri di masjid. Nah ini yang agak berat Bu. Saya dulu S1 saya itu kan di Dirosa Islamiyah, ngambil skripsinya tentang ini, darah haid dan istihadah, skripsi saya itu disuruh sama pembimbingnya cari dalil yang membolehkan wanita berdiam diri di masjid. Ya Allah Bu, gara-gara itu saya telat, orang udah pada lulus, saya belum, nggak ketemu. Saya udah buka kitab ya Allah, nggak ketemu beneran. Ternyata kan kalau dulu nggak ada internet kayak sekarang ya, jadi cuma bisa ke perpustakaan, buka kitab saja, nyari-nyari nggak ketemu. Saya sampai hampir putus asa, akhirnya saya bilang bodo amat lah, udah kalau nggak ada ya nggak ada gitu kan. Nggak taunya pas karena udah lama, pleng itu ada sekitar 6 bulan ya, baru saya selesaikan skripsinya, pembimbingnya udah lupa. Aduh, kalau tahu dia lupa, saya kayak kemarin saya bilangnya. Jadi intinya apa? Nggak ada dalilnya. Intinya nggak boleh. Jadi gimana atuh? Nah, ada saat-saat yang kita itu bisa ngambil keringanan. Jadi gini, pindah mazhab itu nggak boleh, apalagi untuk orang awam. Kita kan mazhab Syafi'i ya, mazhab Imam Syafi'i itu nggak boleh berdiam diri dalam masjid. Tapi ada mazhab lain yang membolehkan, mazhab Zohiri. Nah ini ya, yang membolehkan mazhab Zohiri dan Al-Muzani.
kita pakai dalam kondisi yang darurat sekali. Contoh, saya kemarin kebenaran banget, saya ngisi di Asakinah ya, Teh Wita itu materi ini, pas kebetulan memang materi darah haid di masjid mereka, masjid yang di Bogor itu, masjid apa Teh? Ya, Sofia, ya, Masjid Sofia ya. Lah gimana? Kalau di luar nggak bisa, karena di luarnya parkiran langsung, nggak ada halaman kayak di sini kita punya Khadijah gitu ya, nggak ada. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali saya betul-betul harus di dalam. Nah kalau dalam kondisi itu kita boleh pindah mazhab Bu. Jadi saya ngambil mazhab yang paling ringan karena nggak ada cara lain. Secara saya adalah pembicaranya, kecuali kalau saya bukan pembicaranya. Jadi kalau saya dalam kondisi sebagai peserta, maka saya akan memilih ada di luar atau di tangga. Misalnya kalau kayak di masjid, saya duduk di tangga, begitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Hanya untuk kondisi darurat sekali kita boleh pindah mazhab, gitu. Kalau tidak dalam kondisi darurat jangan. Sebisa mungkin tidak, gitu. Sebisa mungkin tidak berdiam diri di dalam masjid. Bukan karena bakal tertetes itu, bukan masalah itunya. Memang tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh karena menghormati masjidnya. Jadi justru dalam larangan itu kepatuhan kita itu yang insya Allah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, waktunya sudah habis. Baik, saya ya Kak Yuni juga sudah hadir ya, Masya Allah. Baik ibu-ibu, saya mohon maaf kita tidak lanjutkan. Ya ini masih panjang, insya Allah. Tinggal japri saja untuk yang membutuhkan materinya. Saya nggak akan bagikan di kajian materinya karena nanti sia-sia kalau nggak minta. Saya pengen yang minta aja baru saya kasih ya. Ibu-ibu ada kan nomor saya di grup ya. Silakan japri, kalau yang mau materinya saya kasih. Kalau yang enggak saya nggak akan kasih. Jadi nggak saya kasih bebas. Hanya yang mau, dan itu tanggung jawab. Ibu kalau sudah dapat materi ini harus disampaikan ya. Harus disampaikan ke orang lain ya, jangan sampai cuma sekedar diambil tapi nggak dibaca ya, sayang. Baik, itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang lebihnya terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ada pertanyaan dari Ustazah yang bisa jawab. Insya Allah akan mendapatkan madu kenang-kenangan dari Ajikra. Mangga Ustazah. Baik. Oh, pertanyaannya dari saya ya. Baik, apa ya? Apa yang dimaksud dengan an-naqa? Ya, silakan. Ini gampang banget pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terputusnya dari waktu haid hari ke-1, contohnya ke hari kedua. Jadi ketika hari ke-1, kedua masih haid, hari ketiga tidak, hari ke-4, hari ke-5 haid, itu terputusnya hari di waktu haid. Masa terputusnya haid ya. Baik, udah. Ya, baik. Sebelum kita masuk, Satu lagi. oh satu lagi. Atau dari ini pertanyaannya dari ibu-ibu ada yang mau tanya nggak? Ya. Mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Ustazah Ajeng, karena saya masih bingung nih, hal-hal apa saja yang diwajibkan ketika kita pada masa naqo, Ya. dan yang dibolehkan untuk kita Ya. ketika masa naqo itu. Makasih Baik. sebelumnya. Ya, bagus sekali pertanyaannya.
untuk masa nako itu dianggap sama seperti masa bersih ya. Setelah kita mandi, tapi ingat ibu-ibu harus mandi dulu ya. Kalau belum mandi walaupun sudah bersih nggak boleh melakukan apapun yang dibolehkan. Jadi lakukan semuanya, baik sholat, puasa, berhubungan, itu boleh ya, semuanya boleh. Tapi kalau ternyata nanti haid lagi, maka khusus puasanya harus diganti ketika itu bulan puasa. Jadi kalau semuanya dilakukan tetap di masa nako itu kan kita nggak tahu bakal keluar lagi. Udah bersih mah ya udah, mandi, sholat, puasa, berhubungan juga boleh. Nah, khusus di bulan Ramadan saja. Kalau bukan di bulan Ramadan kan nggak ngaruh. Khusus di bulan Ramadan masa nakonya harus dikodok puasanya. Itu ya ibu-ibu ya. Gimana? Ya, paham ya insya Allah. Baik, saya kira sudah cukup ya. Satu pertanyaan jadi dua ya. Satu bertanya, satu ditanya. Nah, sebelum kita masuk ke acara zikir dan muhasabah ya, apalagi ini di bulan Rajab ya, kita perlu sekali untuk membersihkan hati kita. Nah, salah satu yang bisa mendukung kebersihan hati kita adalah kita membersihkan diri kita dengan bersedekah. Betul nggak ibu-ibu? Dengan sedekah insya Allah kita akan makin mampu tazkiyatun nafas, mampu membersihkan jiwa terutama dari cinta dunia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Masya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan infak kita hari ini akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diberikan kemudahan untuk membersihkan hati kita terutama di bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga kita semua sampai dan bisa menikmati bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mangga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju fa idzal madadi fagisni anta mu'tamadi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mati salam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang Umi Yuni cintai, Umi Yuni hormati, bunda-bundaku semua yang insya Allah hadir pada hari ini seperti biasanya. Setiap hari Kamis kita datang ke sini untuk mendengarkan ilmu dari guru-guru kita semua, ya, yaitu acara Majelis Taklim Muslimah Az-Zikra. Insya Allah semoga semua yang bunda yang datang pada hari ini insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang Umi Yuni cintai, semua guru-guru Umi Yuni yang di sini, masya Allah, ada Ustazah Emma, ada Ustazah Ajeng, ya, kemudian ada Ustazah Umi Ala, ada Bunda Arba, semuanya bunda yang ada di sini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bundaku sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama sudah sepatutnya lah kita sebagai muslim yang beriman, sebagai muslim yang bertakwa, sudah sepantasnya lah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak bisa kita hitung satu persatu. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulliha. Kemudian bundaku sayang, tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan khususnya kita yang ada dan yang hadir pada hari ini, insya Allah kelak mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bundaku sayang yang Umi Yuni cintai karena Allah, ini bunda-bunda yang ada di sini, bunda-bunda lama apa bunda-bunda yang baru ini? Masya Allah. Oh, bunda-bunda lama ya, alhamdulillah. Jadi bundaku sayang, hari ini Umi Yuni ingin mengajak semua bunda-bunda yang ada di sini, kita sama-sama berzikir kepada Allah, kita sama-sama bermunajat kepada Allah, kita sama-sama bermuhasabah kepada Allah, karena dengan kita berzikir hati kita akan menjadi tenang, ya. Dengan kita berzikir maka hati kita akan menjadi nyaman, ya bundaku sayang. Dengan kita berzikir maka hati kita akan menjadi selalu indah, nyaman dan tenang. Alhamdulillah. Jadi bundaku sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah, ya, maka singgahlah, maka duduklah, ya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Ya bundaku sayang. Kemudian Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah halaqah-halaqah zikir. Yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis zikir. Ya, yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Mengapa? Karena Allah mempunyai iringan-iringan malaikat yang tugasnya mencari halaqah-halaqah zikir, yang tugasnya mencari halaqah-halaqah ilmu. Kemudian para malaikat duduk mengerumuni mereka sehingga mereka berzikir bersama-sama untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bundaku sayang, bunda yang hadir di sini tidak hanya bunda saja, ya. Yang hadir di sini malaikat-malaikat duduk mengerumuni bersama kita karena kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bundaku sayang yang dirahmati Allah, nanti Umi Yuni akan mengajak bunda berzikir. Pertama kita harus menghadap kiblat. Nanti Umi Yuni duduk di sana bersama bunda semua. Nanti bunda-bunda jangan jauh-jauh duduknya, ya. Duduknya dekat-dekat saja supaya kita ada kebersamaan,
supaya kita semangat ketika kita melafazkan zikir kepada Allah. Ya bundaku sayang. Kemudian yang kedua, bunda harus sudah dalam keadaan berwudu. Ya, siapa di antara bunda di sini yang belum berwudu? Coba angkat tangannya. Ada nggak bundaku sayang? Nggak ada. Alhamdulillah semuanya sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian bundaku sayang, nanti zikir yang akan kita baca yang pertama, la ilaha illa anta. Apa bundaku sayang? Iya, kemudian kita membaca istighfar, astagfirullahalazim. Apa bundaku sayang? Ya, kemudian kita membaca zikir selanjutnya, kita membaca nauzubillah. Apa bundaku sayang? Nauzubillah. Kemudian bismillah. Apa bundaku? Bismillah. Kemudian kita membaca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa bunda? Ya. Kemudian kita membaca hasbunallah dan masya Allah. Apa bundaku? Ya. Kemudian kita membaca ya syafi, kemudian ya mu'afi, kemudian ya hayyu ya qayyum, kemudian kita akan membaca al-asmaul husna, kemudian kita akan membaca la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian huwallah, kemudian Allah, yang terakhir kita membaca salawat dan kemudian membaca doa. Nanti Umi Yuni akan jelaskan mengapa kita membaca zikir nauzubillah, mengapa kita membaca zikir bismillah. Nanti kita akan baca dan melafazkan bersama-sama. Tapi sebelum itu bundaku sayang, sebelum itu bunda harus fokus ya. Bunda nggak usah lihat kiri kanan, bunda nggak usah lihat siapa yang di belakang, bunda nggak usah lihat siapa yang di samping bunda, nggak usah. Bunda fokuskan saja dengan apa yang akan bunda lafazkan. Bunda hanya fokus dengan diri bunda sendiri. Bunda nggak usah fokus dengan diri orang lain. Bunda siap? Bunda siap? Baik, sekarang bunda duduknya coba jangan jauh-jauh, dekat-dekat saja ya. Bunda duduknya agak dekat karena ini suaranya kecil sekali. Jadi bundaku sayang, nanti ketika Umi Yuni berzikir bunda harus ikut ya, suaranya dikeluarkan karena Umi Yuni suaranya kecil sekali ya. Jadi bunda harus fokus, bunda nggak usah lihat kiri kanan. Ingat Allah menatap bunda, Allah memperhatikan bunda, malaikat pun mengaminkan doa bunda. Jadi bunda fokus dengan apa yang akan bunda lafazkan. Siap bundaku sayang? Bundaku sayang, sudah siap? Kita akan berzikir. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami pada hari ini ya Allah, untuk berzikir kepadamu ya Allah. Bukalah hati dan pikiran kami ya Allah pada hari ini ya Allah, untuk bermuhasabah kepadamu ya Allah. Bukalah hati dan pikiran kami pada hari ini ya Allah, untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Zikir yang akan kita baca bunda, yang pertama kita akan membaca la ilaha illa anta, kemudian dilanjutkan dengan astagfirullahalazim. Ingat bunda, bacalah zikir ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sabar, dengan hati yang khusyuk. Ingat, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita, Allah menatap kita. Malaikat pun mengaminkan doa bunda, malaikat pun mengaminkan semua doa kita. Pejamkan kedua mata, ikuti Umi Yuni, kita mulai dari sekarang.
La ilaha illa anta, 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 la ilaha La ilaha illa anta, 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 la ilaha illa anta. Astaghfirullahalazim, 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 ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Rahman, astaghfirullahalazim, ya Rahim, astaghfirullahalazim, ya Malik, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Kudus, astaghfirullahalazim, ya Salam, astaghfirullahalazim, ya Mu'min, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Muhaimin, astaghfirullahalazim, ya Aziz, astaghfirullahalazim, ya Jabbar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Rahman, astaghfirullahalazim, ya Rahim, astaghfirullahalazim, ya Malik, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Kudus, astaghfirullahalazim, ya Salam, astaghfirullahalazim, ya Mu'min, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullah.
Kemudian zikir selanjutnya kita akan membaca kalimah zikir nauzubillah. Kemudian dilanjutkan dengan bismillah. Yakinlah bundaku sayang, dengan kita membaca kedua kalimah zikir ini, maka Allah pun akan melindungi kita dari godaan syaitan yang akan mengganggu kita. Dengan kita membaca kedua kalimah zikir ini, maka Allah pun akan menghindari kita dari tindakan-tindakan buruk yang akan mengganggu pikiran dan hati kita. Dengan kita membaca kedua kalimah zikir ini, maka Allah pun akan memberikan ketenangan kepada hati dan batin kita. Bacalah kedua kalimah zikir ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang sabar. Tancapkan dalam hati bunda, hanya Allah yang ada di hati kita. Ingat, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah menatap kita. Malaikat pun mengaminkan doa kita. Pejamkan kedua mata, ikuti Yuni, kita mulai dari sekarang. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Bismillah, 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 bismillah. Kemudian kita akan membaca kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yakinlah bundaku sayang, dengan kita membaca ketiga kalimat zikir ini, maka Allah pun akan mencoba menutupi segala dosa yang ada dalam hati kita. Bundaku sayang, bacalah kalimat zikir ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang sabar. Tancapkan dalam hati bunda, hanya Allah yang ada di hati kita. Pejamkan kedua mata, ikuti Yuni, kita mulai dari sekarang. Subhanallah, 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 subhanallah,
subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kemudian zikir selanjutnya kita akan membaca kalimat zikir hasbunallah, dilanjutkan dengan masya Allah. Yakinlah Bunda, dengan kita membaca kedua kalimat zikir ini, hanya Allah lah yang akan menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kita. Hanya Allah lah yang akan menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Hanya Allah lah tempat kita mengadu, dan hanya Allah lah yang akan menenangkan hati kita. Bacalah kedua kalimat zikir ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sabar, dengan hati yang khusyuk. Tancapkan dalam hati kita hanya Allah yang ada di hati kita. Pejamkan kedua mata, ingat Allah menatap kita, malaikat mengaminkan doa kita. Ikuti Yuni, kita mulai dari sekarang. Hasbunallah, 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 hasbunallah. Masya Allah, 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 Masya Allah,
Zikir selanjutnya kita akan membaca kalimat zikir Ya Syafi, dilanjutkan dengan kalimat zikir Ya Mu'afi. Yakinlah bundaku sayang, dengan kita membaca kedua kalimat zikir ini, maka Allah pun akan menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam diri kita. Allah lah yang mengobati kita, Allah lah yang akan menyehatkan kita, Allah lah yang akan membenahi hati kita, Allah lah yang akan menjaga hati kita. Bundaku sayang, bacalah kedua kalimat zikir ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang sabar. Tancapkan dalam hati bunda hanya Allah yang ada di hati kita. Ingat, Allah menatap kita, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Malaikat pun mengaminkan doa kita. Pejamkan kedua mata, ikuti Umi Yuni, kita mulai dari sekarang. Ya Syafi, 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 Ya Mu'afi, 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 Ya Mu'afi. Kemudian bundaku sayang, zikir selanjutnya yang akan kita baca adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bundaku sayang, yakinlah dengan kita membaca kalimat zikir ini, maka Allah pun akan memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita dari perlindungan penderitaan yang ada dalam hidup kita. Bacalah kalimat zikir ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sabar, dengan hati yang khusyuk. Tancapkan dalam hati bunda hanya Allah yang ada di hati kita. Ingat, malaikat pun mengaminkan doa kita. Pejamkan kedua mata, ikuti Umi Yuni, kita mulai dari sekarang. Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Qayyum,
membaca kalimah zikir Al-Asma'ul Husna. Yakinlah bundaku sayang, dengan kita membaca zikir Al-Asma'ul Husna, maka Allah pun akan memberikan kebaikan dan kemuliaan dalam diri kita dari sifat-sifat Asma'ul Husna yang akan kita baca. Yakinlah dengan kita membaca Asma'ul Husna, maka Allah pun akan memberikan perlindungan dalam hidup kita, dan Allah pun akan menjauhkan segala keburukan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan kita membaca zikir Asma'ul Husna, maka Allah pun akan memudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bundaku sayang, simaklah, kemudian bacalah bersama-sama zikir Asma'ul Husna ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sabar, dengan hati yang khusyuk. Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita. Malaikat pun mengaminkan doa kita. Pejamkan kedua mata, simak, kemudian ikuti. Umi Yuni, pejamkan kedua mata, kita mulai dari sekarang. Antallah, Antallah, la ilaha illa anta, anta tarani, anta tasma'uni, anta tanzur ilayya. Antallah, la ilaha illa anta, anta rahmanur rahim. Ikuti Umi ini baca semuanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang selalu ada ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang selalu ada di awal kehidupan ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang selalu ada di masa yang akan datang ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang selalu ada di masa terdahulu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang menciptakan alam semesta ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang tidak membutuhkan pertolongan ya Allah. Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang maha tunggal ya Allah. Ya Rahman, Ya. Hanya Engkau ya Allah yang maha satu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang maha berkuasa ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang maha mendengar ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang maha melihat ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang maha berkata-kata ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang maha berfirman ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang maha berkehendak ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya Engkau ya Allah yang dapat mengampuni kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kasihanilah kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Al-Malikul Qudus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir,
Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi', Al-Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Halim, Al-Adimul Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir, Al-Hafidul Muqitul Hasibul Jalilul Karim, Ar-Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadud, Al-Majidul Ba'isyul Syahidul Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsi, Al-Mubdi'ul Mu'inul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Wahidul Hadus Samadul Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Dhahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Baru, At-Tawaf, Al-Muntaqim, Al-Afu, Ar-Ra'ufu, Malikul Mulki, Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mu'nil Mani, Ad-Darun Nafi'un Nur, An-Nur, 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 Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Allah, 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 Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur, Ya Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur, Ya Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur, Ya Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur Allah, Allah, Ya Nur Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Warishu Rasidus Sabur. Bunda-ku sayang, kemudian kita akan membaca kalimat zikir La ilaha illallah, dilanjutkan huwallah, dilanjutkan dengan kalimat zikir Ya Allah. Dengan kita membaca ketiga kalimat zikir ini, yakinlah bundaku sayang, kalimat zikir La ilaha illallah adalah kalimat pembuka zikir dan doa. Kalimat zikir La ilaha illallah adalah kalimat pembuka doa yang paling utama, kalimat zikir yang paling utama. Kalimat zikir La ilaha illallah adalah akan membuka pintunya surga. Kalimat zikir La ilaha illallah adalah kalimat pelindung dari api neraka. Kalimat zikir La ilaha illallah adalah kalimat yang akan bisa menunda datangnya hari kiamat. Bundaku sayang, bacalah ketiga kalimat zikir ini dengan hati yang ikhlas. Bacalah ketiga kalimat zikir ini dengan hati yang khusyuk. Bacalah ketiga kalimat zikir ini dengan hati yang sabar. Tancapkan dalam hati bunda, hanya Allah yang ada di hati kita. Ingat, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah menatap kita, malaikat pun mengaminkan doa kita. Pejamkan kedua mata, ikuti ilmu ini, kita mulai dari sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Ya Allah, 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 Ya Allah. Budakku sayang, kemudian kita akan membaca kalimat zikir salawat Nabi, ya salam alaika, ya Nabi salam alaika. Budakku sayang, salawat adalah suatu permohonan rahmat kita kepada Allah terhadap para Nabi. Salawat adalah permohonan rahmat kemuliaan terhadap Allah kepada para Nabi. Yakinlah budakku sayang, dengan kita membaca salawat, maka Allah pun akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dengan kita membaca salawat, maka Allah pun akan menghilangkan segala kesedihan, segala persoalan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan kita membaca salawat, yakinlah bunda, Allah akan melapangkan rezeki kita. Dengan kita membaca salawat, maka Allah pun akan memanjangkan umur kita. Bundaku sayang, yang terakhir, dengan kita membaca salawat, maka Allah pun akan menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah salawat ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sabar, dengan hati yang khusyuk. Malaikat pun mengaminkan doa kita. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Ingat, bundaku sayang, bacalah dengan hati yang ikhlas, pejamkan kedua mata. Kita mulai dari sekarang. Ya Nabi, salam alaika. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Habib, salam alaika. Assalamualaikum ya Habibullah. Salatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Rasul, salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi, salam alaika. Assalamualaikum ya Habibullah. Salatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ampunilah umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rasul, salam. Cintailah umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Habib, salam alaika. Kasihanilah umat Nabi Muhammad ya Allah. Salawatullah alaika. Ya Nabi, alaika. Menangkanlah umat Nabi Muhammad ya Allah. Rasul, salam. Berkahilah umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Habib, salam alaika. Kasihanilah umat Nabi Muhammad ya Allah. Salatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Tutupilah ayat Nabi, umat Nabi Muhammad ya Allah. Salam alaika. Berkahilah umat Nabi Muhammad ya Allah. Salam alaika. Sayangilah umat Nabi Muhammad ya Allah. Alaika.
cintailah umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Nabi alaika, sayangilah umat Nabi Muhammad ya Allah. Salaika, sayangilah umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya salam alaika, salatullah alaika. Bunda sayang, marilah kita menengadahkan tangan kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita berdoa, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima zikir kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawis alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa kecil ya Allah, dosa besar ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan tidak sengaja ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan ya Allah, maupun dosa yang kami lakukan dengan bercanda ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah, baik yang hidup apalagi yang sudah wafat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak cucu keturunan kami ya Allah, baik yang hidup apalagi yang sudah wafat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah, mukminin mukminat ya Allah, baik yang hidup apalagi yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah, rahmatilah ayah ibu kami ya Allah, rahmatilah anak cucu keturunan kami ya Allah, rahmatilah kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah, dengan kenikmatan taat ya Allah, dengan kenikmatan berzikir ya Allah, dengan kenikmatan beribadah ya Allah, dengan kenikmatan bermuhasabah kepadamu ya Allah, dengan kenikmatan bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat, tidak satu pun yang hadir pada hari ini ya Allah kecuali Engkau terima semua amal ibadahnya ya Allah, kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Angkatlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami ingin bertobat ya Allah, kami ingin berhijrah ya Allah. Ya Allah, di antara taubatan nasuha yang Engkau terima ya Allah, apabila tidak ada lagi dalam hati kami keinginan berbuat maksiat ya Allah, apabila tidak ada lagi di hati kami keinginan untuk berbuat dosa ya Allah, oleh karena itu ya Allah, cabutlah keinginan di hati kami untuk berbuat maksiat ya Allah, cabutlah keinginan di hati kami untuk berbuat dosa ya Allah, cabutlah keinginan di hati kami untuk berbuat salah ya Allah, cabutlah ya Allah. Ya Allah, jika suatu saat nanti Engkau memanggil kami ya Allah, jika suatu saat nanti Engkau mewafatkan kami ya Allah, mudahkanlah lisan kami untuk melafazkan kalimat zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami
ke jalan yang benar ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang baik ya Allah. Kami ingin berhijrah ya Allah. Kami ingin bertobat ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri ya Allah. Kami ini enggak tahu apa-apa ya Allah. Kami ingin mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Kami ingin mendapatkan berkah dari-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terimalah amal ibadah keluarga kami yang telah wafat mendahului kami ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka raudhah min riyadil jannah ya Allah. Kumpulkanlah mereka bersama para nabi, para anbiya, para siddiqin, para syuhada ya Allah. Kumpulkanlah mereka bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.